Kami teman-teman program Gereja Kristus Generation mengucapkan selamat tahun baru. Kita siap dan menjalani tahun ini dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk terang, ada waktu untuk damai. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu
bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menyimpannya dalam hati serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita di tahun baru ini. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan pada pagi ini adalah berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam dunia ini sifatnya adalah sangat sementara. Bahkan orang Jawa mengatakan bahwa orang di dunia ini, hidup di dunia ini bagaikan mampir ngombe. Bapak Ibu, jenengan sing cirotok nom mesti ora pirsa dhisik setiap rumah di depan rumah itu ada tempat kendi. Kemudian diberi kendi dan ada airnya, supaya orang yang kehausan pada waktu perjalanan jauh bisa langsung minum kendi itu, bleget, selekan, kemudian berjalan lagi. Itulah yang disebut mampir ngombe pada zaman dahulu. Jadi tidak mampir jagong dulu, kemudian diberi minum oleh tuan rumahnya, tidak seperti itu. Tapi begitu jalan ada kendi di luar rumah, bukan di dalam rumah, di luar rumah, di teras, kemudian diambil, kemudian diminum. Itulah mampir ngombe. Itu menggambarkan betapa singkatnya orang hidup di dunia ini, betapa sementaranya orang hidup di dunia ini. Hidup kita selalu berubah, tidak ada yang kekal, karena kita ini masih di dalam ruang dan waktu. Jadi tidak ada yang kekal, tidak ada yang tidak berubah. Semua ciptaan Tuhan itu seperti itu, karena kita masih di dalam ruang dan waktu, bersifat sementara sekali. Ya, dikatakan di sini ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk jadi cepat lahir mati. Nah, itu sementara, dan seterusnya di sini disebutkan sampai ada 28 hal yang ada di sini disebutkan tadi. Lahir, mati, menanam, mencabut, itu kalau jenengan hitung itu ada 28 hal seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebaliknya di sini Tuhan itu bersifat kekal. Tuhan itu di sini di perikop ini menyatakan kuasanya, bahwa hidup, mati, menanam, mencabut, membangun, merobohkan, dan seterusnya itu di bawah kendali Tuhan, itu di bawah izin Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang tidak, semuanya karena seizin Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan burung pipit yang sangat murah pun kalau bisa jatuh ke tanah, sampai jatuh ke tanah itu pun karena seizin Tuhan. Jadi semua di dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Ada lahir, ada mati. Oleh karena itu di tahun yang baru ini, di hari pertama tahun baru ini, kita harus berpengharapan di dalam Tuhan. Mengapa?
Di sini disebutkan salah satunya adalah Tuhan membuat segala sesuatu indah. Tuhan itu juga merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Amin ya. Itulah maka kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Amin. Kalau kita bisa mengecewakan orang lain, kalau kita berpengharapan kepada orang lain, itu banyak dikecewakan. Tapi kalau kita berpengharapan pada Tuhan, tidak pernah Tuhan itu mengecewakan kita. Sekali lagi, kalau kita berpengharapan selain Tuhan pada orang lain, kepada negara, pada apapun, itu pasti kita akan kecewa. Banyak orang yang kecewa karena mengharapkan pada pemerintahan Jokowi ini akan begini dan begitu, tapi ternyata tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka orang kecewa. Banyak orang kecewa karena berpengharapan kepada manusia. Itu di dalam Alkitab sebutkan sudah banyak. Kalau seseorang atau negara itu berpengharapan kepada manusia, pasti dikecewakan. Ketika Raja Israel berpengharapan kepada Mesir, juga dikecewakan. Semua seperti itu. Saudara-saudara berarti pernah dikecewakan oleh manusia karena berpengharapan kepada manusia. Berbeda kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti tidak pernah mengecewakan. Amin ya Bapak Ibu. Maka di tahun 2023 ini, mari kita sebagai berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita sangat-sangat melimpah. Amin ya. Itulah Tuhan. Rencana Tuhan bagi kita adalah rancangan yang paling baik, rancangan yang indah, rancangan yang tidak pernah mengecewakan kepada kita. Sekarang bagaimana caranya kita berpengharapan kepada Tuhan yang memberkati kita, yang memberi kedamaian kepada kita, yang memberi keselamatan kepada kita, yang memberi kita, ya, memberi kita sesuatu yang sangat indah yang memberkati kita. Satu, mari kita yang nomor satu mengakui kemahakuasaan Allah. Di sini tadi disebutkan ada hidup, ada mati, menanam, mentabur tanaman, membangun, merobohkan. Itu adalah semua dalam ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Itulah kemahakuasaan Allah. Dengan begitu kita akan sadar bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita tidak tahu 1 jam 2 jam yang akan datang, tapi Allah mengetahui dari awal sampai akhir. Kalau kita mengakui kemahakuasaan Allah, kita sadar keterbatasan kita. Kita sadar akan kelemahan kita. Kita itu semua adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Tadi malam saya ngomong-ngomong dengan Pak Agung, ngomong itu ringgit banget. Orang keselak bisa mati, menggulung nyari, mengcangkring. Kakaknya itu keselak, ya mungkin tidak ada penyakitnya, tapi mati itu karena kesel. Pak Herlambang ada yang kenal mungkin, itu anggota BPD di Gunung Jangkring. Herlambang orangnya banyak, gede tuh, badan. Aku kalah gaya, kalah begini kali dulu. Si itu pernah berlatih tinju, pernah main tinju dengan orang lain, kalah. Gitu loh. Yang ngomong dengan saya, Pak, ternyata tinju itu sangat berat, tapi gampang. Aku 3 ronde kalah. Pak Herlambang yang sudah menang. Maksud saya, manusia itu ringkih, manusia itu lemah. Ingat bahwa kemahakuasaan Allah
Kalau tahu begitu, kita pasrah kepada Tuhan. Banyak orang yang mati itu hal yang sepele. Teman saya itu di Selangor itu ngukuri tanah, ada ngukuri. Itu lemah sekali. Itu keterbatasan manusia. Itu keterbatasan yang lemah. Kita nggak tahu, saya katakan, tahun ini bagaimana keadaan kita. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji memberikan langsung biru pada tantangan. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberi kekuatan pada kita. Amin ya. Jadi kita itu orang terbatas, maka kita harus tergantung kepada mati. Itu loh yang sederhana. Ada teman saya dulu kelas sekolah, senam minum teh hangat, kemudian makan arem-arem yang masih di mulut, belum selesai makan kok ngeluh, menderita. Itulah kelemahan manusia sangat lemah. Maka harus berpengharapan pada Tuhan melalui kita mengakui kekuasaan Tuhan dalam dunia ini, dalam hidup kita, sehingga kita mau tidak mau harus tunduk kepada Allah. Allah itu bukan sekedar Bapa tok, bukan. Allah itu tidak sekedar Allah yang Maha Kuasa, tidak. Tapi Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Maka kalau kita bersama-sama Allah, dikatakan kita masuk kerajaan Allah. Itu raja yang memerintah. Tidak hanya sekedar Bapa yang mengurusi kita, tapi raja yang memerintah. Kita harus tunduk kepada raja itu. Hampir semuanya banyak ilustrasi Tuhan Yesus, pasemon Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus itu. Hal kerajaan Allah adalah sebagai berikut. Kerajaan Allah. Maka Bapa kami yang di surga adalah kerajaan. Kerajaan Allah itu tidak sekedar sahabat, tidak sekedar Bapa, tapi Allah kita adalah Raja. Maka kalau kita datang kepada Allah, kalau kita datang sebagai anak, ya nggak apa-apa ngomong sakar-kakak dulu, nggak ada protokolnya. Tapi kalau kita datang kepada Allah yang sebagai Raja, itu pasti ada protokolnya. Tidak sekedar datang seenak-enak, berpakaian juga nggak seenak-enak. Kita datang saja ke kepresidenan, itu ada protokol kepresidenan, nggak enak-enak. Apalagi datang kepada Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Maka tidak ada kata lain, kita harus tunduk, menghormati Allah. Tidak menghormati seperti ini, menghormati dalam setiap tingkah laku kita, kata kita harus menghormati Allah. Itu namanya mengakui kemahakuasaan Allah. Itu adalah salah satu berpengharapan kepada Allah di tahun 2023 ini. Mari kita berpengharapan kepada Allah dengan mengakui kemahakuasaan Allah. Kita menerima segala pemberian Allah dengan rasa syukur, baik itu sehat, baik itu sakit, baik itu berkekurangan, baik itu berkelebihan. Ketika saya sakit, dari sakit yang saya alami, banyak pelajaran yang dapat saya terima. Banyak saudara. Tapi salah satunya adalah pertama, kita itu adalah makhluk yang sangat lemah, tidak berdaya. Ketika saya sakit, saya merasakan aku nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Semua ditolong orang lain. Tengok-tengok saja nggak bisa, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya pengharapan itu hanya pada Tuhan, melalui Tuhan yang menolong saya, melalui banyak saudara-saudara yang di sini.
tanpa pertolongan Tuhan, melalui saudara-saudara ada di sini saat sudah mati, pasti sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, maka harus selalu berpengharapan pada Tuhan. Saya tanpa pertolongan sudah dari sini, pertolongan Pak Selamat, Pak Eko dan yang lain, dan juga semangat dari saudara-saudara semua, mungkin sudah tidak dapat berdiri di sini. Itulah pelajaran yang saya terima, bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Saya menganggap saya makhluk yang sangat lemah. Aku sakit, berdiri, harus berdiri. Saya bangun dari tidur itu tidak bisa, nggak bisa bangun dari tidur, nggak bisa lagi berdiri. Apalagi jalan. Tapi Tuhan sangat baik pada saya melalui saudara-saudara yang di sini. Itulah pelajaran pada waktu saya sakit itu yang banyak pelajaran yang dapat saya terima. Kita sakit, Bapak mau sakit mau sih, baik itu mau sakit mau sih, itu semuanya itu ada hikmahnya di dalam hidup kita. Sekali lagi, supaya ya, kita diberikan Tuhan dan berpengharapan pada Tuhan. Padahal tidak ada kata lain, tidak harus mengakui kemahakuasaan. Memang ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengingat sakit saya itu, aku mungkin banyak yang saya dapatkan dari sakit saya, tapi yang terutama seperti nasi ini, bahwa kita adalah makhluk mau sehat mau sakit itu adalah izin Tuhan, dan pasti ada hikmahnya, ada baiknya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus menerima pemberian Tuhan itu dengan rasa syukur, apapun itu. Yang katakan apapun. Di ayat yang 13 tadi, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kita harus bersyukur atas pemberian Allah yang diberikan tadi. Kita dapat menikmati tahun yang baru, hari pertama tahun yang baru, juga adalah pemberian Allah. Karena kita dapat minum enak, dapat makan enak, dapat beristirahat, dapat ngantuk, itu pemberian Tuhan. Kalau kita sekarang ngantuk, bersyukurlah. Ada orang yang tidak dapat ngantuk, misalnya. Ada orang yang tidak dapat tidur. Kalau kita lapar sekarang, bersyukur. Karena ada orang yang tidak dapat lapar karena sakitnya. Kalau kita bisa lapar, itu berarti kita sehat. Kita dapat menikmati minuman dengan enak, bersyukur. Karena banyak orang, dan pada waktu kita sakit, pada waktu saya sakit, saya tidak dapat menikmati makanan apa itu enak apa enggak enak, minuman itu enak atau enggak enak. Saya dapat menikmati. Kalau kita dapat menikmati enaknya makanan, menikmati enaknya minuman, bersyukur. Maka pemberian Allah harus kita syukuri. Maka firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Kita hidup sampai saat ini, itu bukti kasih Allah kepada kita. Hidup, saya katakan tadi, tidak mesti lancar seperti hantu.
ada utang-utangnya juga, ada belok-belokan tajam juga. Tapi percaya, Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan pada kita seperti apa yang kita nyanyikan dan kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Itu memang saya alami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meninggalkan saya, selalu menyertai saya. Jadi walaupun Tuhan tidak berjanji selalu rata jalannya, selalu lurus jalannya, langit tidak selalu bagus atau cerah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita dan memberi kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, supaya kita tetap berpengharapan pada Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang indah bagi kita, Tuhan memberikan berkatnya yang melimpah pada kita. Kita baca ayat yang 14 yang terakhir. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Takut akan Dia itu bukan takut seperti takut melihat hantu, bukan. Tapi takut di sini bahasa Jawanya adalah, kalau saya terjemahkan, berdiasih. Kita takut karena kita mengasihi Tuhan. Kita takut karena Tuhan mengasihi kita. Kita hormat gitu. Kita tunduk kepada Allah itu, tidak melawan Allah, tidak memberontak kepada Allah. Mengapa manusia pertama memberontak kepada Allah? Karena tidak ada rasa berdiasih, takut akan Allah. Maka dia bisa memberontak dengan makan buah yang dilarang Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita harus tunduk kepada Raja di atas segala raja. Apapun perintahnya melalui firman-Nya harus kita lakukan. Dalam perintah kita kepada anak-anak kita saja, kalau tidak kita dilakukan oleh anak-anak kita, kita kecewa. Apalagi ini Tuhan adalah Raja di atas segala. Perintah apapun harus kita lakukan. Sebab perintahnya tidak ada perintah yang memberatkan kita sampai kita tidak kuat melakukan. Bahkan walaupun pada pencobaan yang diujikan Tuhan itu tidak melebihi dari kekuatan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan, memberikan jalan kekuatan. Maka dari itu jangan melawan perintah Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan dengan tidak mau mengikuti perintahnya. Kalau kita menuruti, tunduk kepada Allah, tidak memberontak kepada Allah, ikut jalurnya Allah, itu namanya pengharapan dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah kepada hidup kita. Hidup kita adalah bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Tuhan, milik Tuhan sendiri. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Sebab hidup kita semua itu telah ditebus oleh Tuhan melalui karya penyelamatan Allah, melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan tidak menebus dosa kita, tapi menghapus dosa kita. Yang ditebus adalah kita yang dulu kita di bawah kuasa setan, kuasa maut, kuasa kegelapan. Karena pada dasarnya kita itu dulu milik Tuhan, kemudian direbut, ya. Dan kita merebutkan diri kepada kuasa-kuasa itu, kemudian Tuhan menebus kita, bukan menebus dosa kita, tapi menghapus dosa kita, menebus kita dari kuasa maut itu, dari kuasa setan itu, sehingga kita sekarang ini adalah bukan milik kita lagi, tapi kita sekarang adalah milik Tuhan. Maka dari itu, kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita, milik kita, kalau kita sebagai hambanya, kalau kita sebagai raja, maka kita hambanya, itu hamba tidak boleh sedikit pun melanggar, membantah tuannya. Kalau di sana yang namanya hamba mau dibunuh, mau digebuki, mau disiksa, tidak ada HAM zaman dulu. Di hamba itu memang milik tuannya. Kalau tebus orang mungkin kemudian bisa dibahas seperti itu. Kita itu dulu seperti itu, miliknya kita. Sekarang kita adalah miliknya Tuhan. Maka sekali lagi
mari kita turuti apa perintah Tuhan, tunduk kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu, manusia saya katakan tidak dapat mengendalikan masa depan, tidak dapat mengendalikan apalagi masa depan yang jauh, masa depan yang dekat nggak bisa, tidak bisa mengatur yang terjadi akan datang, nggak bisa. Sekali lagi, itulah keterbatasan manusia. Maka di tahun 2023 ini kita harus berpengharapan kepada Tuhan.